Halo, saya Nada Aida Hidayati dengan NIM 20104121163 dari kelas Hukum Humaniter A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Rusia versus Ukraina. Nah, latar belakangnya ini, kronologi singkatnya seperti yang sudah kita ketahui pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ukraina. Putin mengumpulkan ribuan tentara di perbatasan Ukraina. Banyak yang menduga nih bahwa Rusia akan melancarkan invasi ke negara tetangganya. Kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah antara timur dan barat. Dari munculnya kondisi itu, Amerika Serikat berusaha untuk mencegah serangan Rusia ke Ukraina beberapa saat sebelum serangan. Putin dalam pidatonya menyebut alasan Rusia menyerang Ukraina yaitu karena Rusia tak bisa merasa aman, berkembang dan eksis. Menurut Putin, negara Ukraina pada era modern ini merupakan sebuah ancaman yang konstan untuk negaranya sendiri, yaitu negara Rusia. Adapun Rusia menolak untuk menyebut serangan sebagai perang ataupun invasi. Putin mengklaim bahwa tujuan melakukan perang adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Lalu apa sih korelasi konflik Rusia versus Ukraina dengan prinsip-prinsip hukum humaniter atau bahasan hubungan hak asasi manusia dan hukum humaniter ataupun bahasan tanggung jawab negara dan atau bahasan intervensi kemanusiaan? Nah, kita jelasin satu persatu dulu ya. Analisis pertama yaitu korelasinya dengan prinsip-prinsip hukum humaniter. Rusia sendiri diketahui tidak mentaati prinsip-prinsip hukum humaniter saat terjadinya konflik Rusia versus Ukraina. Prinsip-prinsip hukum humaniter tersebut diantaranya itu yang pertama kemanusiaan, yakni non-combatants atau sipil harus dijauhkan sebisa mungkin dari arena pertempuran dan korban luka harus diusahakan seminimal mungkin. Sedangkan Rusia sendiri tidak mementingkan hal tersebut dan banyak masyarakat yang tidak bersalah turut serta menjadi korban. Karena prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter yaitu bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk self-defense atau mempertahankan diri, melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tujuan militer. Lalu yang kedua ada kepentingan, yaitu yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran adalah objek militer. Prinsip penggunaan senjata harus menjadi bagian terpenting dalam hukum peradilan militer, yaitu larangan penggunaan senjata yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan-tujuan perang dan membedakan combatants yaitu sasaran militer dan non-combatants atau sipil. Lalu yang ketiga proporsional, yaitu setiap membatasi penggunaan kekuasaan bersenjata dalam peperangan. Serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tidak akan menyebabkan korban dan kerusakan yang berlebihan. Lalu yang keempat, ada pembedaan ini konflik bersenjata harus dibedakan dengan kombatan dan orang sipil. Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah saya bilang, kalau Rusia ini tidak membedakan antara combatants dan non-combatants. Lalu yang kelima, ada larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, yaitu prinsip pembatasan artinya prinsip ini berkaitan dengan metode dan alat perang. Misalnya larangan menggunakan racun, peluru, senjata biologis, dan yang lainnya. Lalu, pemisahan antara jus ad bellum dan jus in bello. Jus ad bellum ini berkaitan dengan kapan keputusan untuk berperang dianggap benar atau the justice of research war. Sementara jus in bello terkait bagaimana sebuah perang harus dilakukan manakala telah mulai, yaitu the justice of the conduct of war. Atau dengan kata lain memberikan alasan bahwa suatu perang dapat dijustifikasi, yaitu bahwa perang adalah the last resort, yaitu pilihan terakhir. Sebab atau alasan yang benar yang didasarkan atas mandat politik atau keputusan politik yang demokratis dan tujuan yang benar. Lalu yang ketujuh yaitu ketentuan minimal
hukum humaniter internasional itu Konvensi Jenewa 1949. Lalu yang kedelapan, tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan hukum humaniter internasional. Artinya hukum humaniter internasional ini wajib dihormati pemerintah dan warga negara yang bersangkutan. Yaitu Rusia harus mentaati, sedangkan Rusia tidak mentaati hukum humaniter internasional yang ada. Dengan demikian, hukum humaniter ditunjukkan untuk melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut turut serta dalam pertempuran, serta untuk membatasi alat dan cara berperang. Lalu yang kedua, ada korelasi antara konflik tersebut dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Dalam konflik Rusia versus Ukraina, Dewan Hak Asasi Manusia jelas-jelas menuntut bahwa tentara Rusia di Ukraina terlibat dalam pelanggaran hak asasi dengan Amerika Serikat, dan Ukraina telah menyebutnya sebagai kejahatan perang. Hal tersebut dapat dikatakan seperti itu karena menyebabkan hilangnya nyawa, pengungsi sipil, penghancuran infrastruktur dan sumber daya alam, hilangnya properti publik dan pribadi, dan bencana ekonomi yang disebabkan oleh agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina. Lalu yang terakhir, ada korelasinya tentang resolusi yang sudah didapatkan, yaitu Majelis Umum PBB menjadwalkan pemungutan suara untuk resolusi yang akan meminta Rusia bertanggung jawab atas dengan menyerang Ukraina, termasuk dengan membayar ganti rugi. Rancangan resolusi yang diperoleh pada tanggal 8 November 2022 yang akan mengakui perlunya membentuk mekanisme internasional untuk reparasi atau kerusakan, kehilangan atau cedera yang timbul dari tindakan ilegal Rusia terhadap Ukraina. Akhirnya, Majelis Umum PBB pada tanggal 14 November 2022 mengadopsi resolusi yang menyerukan Rusia untuk membayar pampasan perang ke Rusia pada saat para duta besar bertemu untuk melanjutkan sesi khusus darurat mereka yang ditujukan untuk konflik tersebut. Hampir dari 50 negara mensponsori resolusi tentang pembentukan mekanisme internasional untuk kompensasi atas kerusakan tersebut, kehilangan dan cedera, serta daftar dokumentasi, bukti, dan klaim. Resolusi itu akan menegaskan kembali komitmen Majelis Umum PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integrasi wilayah Ukraina itu, sekaligus menegaskan kembali permintaannya terhadap Rusia untuk segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan menarik semua pasukannya dari wilayah Ukraina. Jadi kesimpulannya yaitu dari konflik Rusia versus Ukraina dapat dilihat bahwa Rusia sendiri sangat tidak mentaati hukum humaniter internasional yang ada, mulai dari prinsip, terus hak asasi manusia yang ada, lalu resolusi yang sudah diperoleh dari PBB pun Rusia masih tidak mentaati hal tersebut. Mungkin cukup segini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.